Suka ngerasa nggak sih kalau inovasi itu kayaknya ada batasnya? Nah, buku Do Bigger Things ini menawarkan sebuah kunci, kekuatan inovasi ekosistem. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana cara ini bisa bantu kita dan Anda juga buat mencapai hal-hal yang tadinya tuh terasa mustahil. Oke, kita mulai dari pertanyaan paling dasar dulu ya. Kalau kita dihadapkan sama tantangan yang super besar, entah itu di bisnis, sosial, atau bahkan skala dunia, biasanya gimana sih cara kita mikirin solusinya? Seringnya, yang kebayang itu sosok penemu jenius ya kan? Kayak Thomas Edison di labnya gitu. Mitos soal pahlawan tunggal ini tuh kuat banget, seolah-olah cuma butuh satu ide cemerlang buat mengubah dunia. Tapi, apa benar sesimpel itu? Atau mungkin kita mikirnya ala Silicon Valley. Bikin aplikasi yang lebih canggih, tes cepet-cepet, fokus ke pengguna. Cara ini emang udah ngelahirin banyak banget produk keren. Tapi apa ini cukup buat tantangan yang rumitnya bukan main? Nah, ini dia nih ide intinya. Gimana kalau ternyata kekuatan terbesarnya itu bukan dari menciptakan sesuatu yang benar-benar baru, tapi justru dari nyambung-nyambungin kepingan yang sebenarnya udah ada di sekitar kita, jadi sebuah sistem yang berfungsi? Oke, biar kita makin paham kenapa pendekatan baru ini powerful, kita lihat dulu deh, apa sih kelemahan dari cara-cara inovasi yang selama ini kita tahu? Gini deh perbandingannya. Banyak metode inovasi itu nganggep semua masalah kayak bikin skateboard. Gampang kan? Mulai dari papan, pasang satu roda, coba-coba, pasang lagi roda lain. Beres. Tapi tantangan terbesar kita itu lebih mirip bikin mobil. Nggak bisa kan mobil jalan cuma pakai mesin doang? Anda butuh semuanya. Mesin, roda, transmisi, setir, harus kerja bareng dari awal. Nah, ini yang sering disebut problem pilot project. Banyak banget inovasi keren yang gagal pas mau dibikin gede-gedean. Kenapa? Ya karena pas diuji coba, kita sengaja bikin masalahnya jadi simple biar cepat dapat hasil. Tapi begitu dilempar ke dunia nyata yang, ya tahu sendiri kan, rumit dan berantakan, langsung ambiar. Terus, apa yang kejadian waktu cara-cara simple ini nabrak masalah yang super kompleks? Contohnya gini, bantuan kemanusiaan. Kita bisa aja bikin aplikasi canggih buat ngelaporin di mana butuh air bersih pas ada bencana. Idenya bagus kan? Tapi aplikasi itu nggak bisa ngurusin logistik pengiriman airnya, nggak bisa ngamanin relawan di lapangan, atau ngurusin proses ngebersihin airnya. Nah, disinilah prototipe yang simple itu nablak tembok kenyataan yang super kompleks. Jadi, kalau gitu solusinya apa dong? Nah, disinilah kita masuk ke cara berpikir yang jauh lebih kuat. Inovasi ekosistem. Jadi, apa sih inovasi ekosistem itu? Gampangnya, ini bukan soal bikin satu Lego baru yang super canggih. Bukan. Ini tuh soal ngambil Lego yang udah ada di sekitar kita, bisa orang, teknologi, perusahaan, sumber daya, apa aja, terus kita rakit jadi sebuah sistem baru yang bisa mencapai tujuan besar. Biar gampang, kita pakai contoh simpel banget, toko roti. Kenapa toko roti bisa sukses? Bukan cuma karena rotinya enak loh, tapi karena ada ekosistem di baliknya. Ada pemasok tepung, ada si pembuat roti, ada ovennya, ada pelanggan yang lapar, bahkan ada dinas kesehatan yang ngasih izin. Semua Lego ini yang sebenarnya jalan sendiri-sendiri, bekerja bareng buat menciptakan sesuatu yang bernilai. Nah, ini kuncinya. Pergeseran mindset paling penting tuh di sini. Berhenti mikirin satu persatu komponennya dan mulai fokus sama hubungan antar komponen itu. Inovasinya, ya ekosistem itu sendiri. Oke, terus pertanyaannya, kok bisa pendekatan ini jadi sekuat itu? Jawabannya ada di 5 sumber kekuatan unik yang dimiliki. Kita bedah yuk. Jadi, 5 sumber kekuatan ini adalah pertama, banyak balok bangunan yang bisa kita ambil dari mana aja. Kedua, motivasi yang melekat di setiap pemainnya, jadi nggak perlu dipaksa-paksa. Ketiga, kekuatan buat mendobrak aturan main yang udah ada. Keempat, sinergi ajaib yang muncul kalau semuanya nyambung. Dan kelima, fleksibilitas adaptif yang bikin sistemnya kuat banting. Coba kita lihat beberapa contohnya. Kekuatan pertama, banyaknya Lego. Bayangin, seluruh dunia ini kotak Lego Anda. Airbnb tuh gak bangun satu hotel pun. Mereka cuma nyambungin 2 hal yang udah ada. Orang yang punya kamar kosong dan orang yang lagi nyari tempat nginep. Di sini juga kelihatan kekuatan kedua, motivasi yang melekat. Tuan rumahnya pengen dapat duit tambahan, tamunya pengen penginapan yang beda dan murah. Gak ada yang perlu maksa, semua jalan sendiri. Lanjut, kekuatan ketiga, mendobrak aturan.
Daripada capek-capek saingan sama Gillette di rak supermarket, Dollar Shave Club milih bikin aturan main baru. Mereka bangun ekosistem langganan yang langsung ke konsumen. Nah, ini juga menunjukin kekuatan kelima, yaitu fleksibilitas. Sebagai pemain baru, mereka bisa lincah banget, bisa gonta-ganti modal bisnis, sesuatu yang susah banget dilakuin sama perusahaan raksasa yang kaku. Dan ini yang paling keren menurut saya, kekuatan keempat, sinergi ajaib. Jadi, waktu semua bagian ekosistem ini nyambung, hasilnya tuh lebih besar dari sekedar penjumlahan biasa. Makin banyak Airbnb, makin hidup restoran-restoran lokal. Restoran makin rame, daerah itu jadi makin menarik buat turis. Turis makin banyak, permintaan Airbnb naik lagi. Ini tuh lingkaran positif yang nguntengin semua orang. Oke, jadi gimana caranya kita bisa nerapin cara pikir ini? Apa sih yang paling penting buat kita bawa pulang dari sini? Jadi, penting banget buat diingat, ini tuh bukan sekedar teknik atau metode baru. Ini soal mengubah cara kita memandang dunia. Daripada ngelihat kerumitan sebagai musuh yang harus dihindari, kita justru bisa melihatnya sebagai sumber kekuatan, sebagai peluang. Saya mau tutup dengan satu kutipan yang menurut saya dalam banget dari buku ini. Tujuan dari semua ini bukan cuma biar kita jadi inovator, tapi supaya kita bisa jadi orang yang menciptakan para pengubah dunia lainnya. Ini soal memberdayakan perubahan dalam skala yang jauh lebih besar. Jadi, sekarang pertanyaannya saya lempar balik ke Anda. Setelah kita lihat betapa kuatnya kalau kita bisa nyambung-nyambungin kepingan yang udah ada, tantangan besar apa sih yang ingin Anda selesaikan? Ekosistem seperti apa yang akan Anda bangun?